what's up, buddies? Paul McCartney, aka Paul Palelli here. I'm here today with the one and only Stray Lennon and Shafira Ono. And today we'll be featuring the one and only G-Pluck, only on Buddy Talk. All right, as you saw before the opening, we have a great show lined up for you guys. Now, I introduced myself as Paul McCartney, and this is Shafira Ono. I don't think we're doing it justice. I look nothing like I look nothing like Paul McCartney. But we do have others that will do it justice, as you saw in their performance. We have Awan Garnida as Paul McCartney, Gilang Pramudia as John Lennon, Ferry Gustian as George Harrison, and of course, the glue holding the band together, Benny Pratama as Ringo Starr. Welcome, G-Pluck, guys! Apa kabar? Yeay! Halo Krisya. At least bukan EFSO ya. Krisya masih not that amat. Lebih mirip Krisya ya. Oke, ngobrolin sama G-Pluck. Oke, kalian adalah sering banget disebutin like the Beatles of Asia gitu. Nah, kalau gue pengen tahu dari masing-masing nih, awalnya kalian masih inget gak saat jatuh cinta sama Beatles itu karena sebuah lagu atau karena mungkin pernah melihat performance-nya pas kecil gitu nonton? Mulai dari Mas Awan dulu deh. Kalau saya suka lagu waktu itu zaman dulu kala. Masih inget yang pertama yang bikin? Iya, jadi zaman dulu tuh sebelum ada handphone itu, kalau di kantor itu telepon tuh suka ada nada tunggunya tuh ya. Oh iya. Bell atau apalah. Benar. Ya kan? Iya. Itu lagunya Michelle. Oh. Dari situ tanya sama sepupu, ini lagu apa ya? Oh itu Beatles gitu kan. Yuk kita beli, waktu itu masih kaset kan. Iya. Di kasetnya ya begitu beli nggak taunya album Hey Jude, nggak ada lagunya. Duh, kok mana lah beli lagi, lama-lama akhirnya semua lagu didengerin. Sampai akhirnya dapat lagu itu juga. Dapat juga akhirnya, tapi gara-gara diintroduce lagu itu. Tapi emang keren sih lagunya Michelle itu. Kalau yang lain gimana? Gilang deh, Gilang. Mas Gilang ya. Kalau aku waktu itu pertama kali tahu tahun 2006. Zamannya lagi ada karaoke di mobil itu. Oke. Jadi, Iya. Lagu-lagu Beatles, tapi sebenarnya itu bukan Beatles. Jadi tribute-nya juga. Oh. Itu ngeliat dari situ, wih band apa nih bagus ya gitu. Akhirnya dengerin lagunya ternyata kok pas dengerin lagi kok beda ya. Ternyata baru tahu aslinya tuh lebih keren lagi daripada ininya. Jadi makin mendalami. Oke, awalnya juga sama tuh ya, nggak sengaja juga. Nggak sengaja juga. Nggak sengaja juga. Oh, wow. Oke. Next. Ferry. saya, Iya, boleh. Saya mulai George Harrison. tahu Beatles dari SD. Oh ya? Iya. Wow. Itu dari kakak-kakak sepupu ya. Aha. Mereka punya kaset, begitu berserta bukunya, Oke. kaset dan buku. Judulnya The Beatles Revolusi Pop Dunia. Ada dua tuh, Oh. merah dan hitam. Oke. Saya mulai baca-baca dari situ dan mulai mendengarkan lagu Beatles dari situ juga. Wow. Masih ingat gak lagu pertama yang didengerin? Hey Jude lah. Hey Hey Jude. Jude. Iya Iya. sih. Ringo Menarik. Starr yang paling mirip ya menurut gue sih dari mukanya pun agak mirip Ringo Starr. Kalau saya itu lirik duluan sih gitu. Jadi musiknya tuh ngikut gitu karena kayaknya enak ya belajar bahasa Inggris dari yang Oh apa love song gitu ya. Kumpulin satu-satu, dengerin satu-satu juga gitu. Proper Lama-lama lagi ya. jadi suka. Lama-lama suka. Seru ya. Proper lagi ya UK gitu. Iya, Iya, benar. benar. Terus juga Oh, UK. pemilihan kata-kata bahasanya juga lebih simpel kan. Benar, dari lagu paling gampang belajar. Menarik ya, menarik. Terus juga kalau bisa diperhatiin gitu pemilihan karakternya gitu dari G-Pluck sendiri represent Iya. di personal of the Beatles, Benar. of course. Oke. Nah kalau ini mungkin Mas Awan bisa jelasin nih sebagai yang awalnya banget. Ini bahkan G-Pluck udah di generasi kedua ya bahkan ya. Iya. Ah ceritain dong Mas Awan pemilihan karakternya masing-masing dari G-Pluck sendiri. Kalau dari mulai dari Mas Awan ya sebagai Paul McCartney nih. Iya. Why did you Ya choose? posisi tersisa sebetulnya. Karena itu posisi yang paling ya unik dan sulit juga ya. Karena di Beatles tuh Paul McCartney tuh range suaranya paling tinggi, terus Oke. mainnya harus pakai left handed, Ya. main bass sambil nyanyi pula gitu kan. Kalau ngeritem mungkin masih oke ya, tapi kalau bass itu mirip-mirip, apalagi bassnya Paul tuh ya Jalan. kan, jalan lah istilahnya gitu ya. Hampir kayak ngelit juga ya. Jadi macam-macam lah itu dari figurnya dia, terus stage act-nya dia, leadership-nya di band. Kayaknya oke juga nih boleh keterusan deh akhirnya. Kalau pemilihan untuk personal masing-masing, misalnya milih Mas Gilang sebagai John Lennon, itu melihat dari apa dulu? Terutama suara dong. Sebenarnya sengaja nggak dari masing-masingnya juga kan dia di posisi dia sebelum kami terbentuk di sini di yang formasi sekarang ini juga punya
perjalanan sendiri-sendiri di Beatles maupun yang lain ya. Yap. Dan posisinya kalau Ferry dari dulu memang George, Iya. Oke. dia memang drummer. Kalau ini kadang-kadang waktu awal kemarin sama Jiplak saya ajak, dia udah pernah di posisi Paul McCartney, di posisi George, di posisi John, tapi kelihatannya sih itu yang paling fit dia itu ya John Lennon gitu. Oke. Cocok ya? Cocok. Dari tadi sempat cerita-cerita padahal Itu pertama hidungnya kali aja Iya. patah-patahnya dapat. Makanya tadi sempat cerita-cerita juga pertama kali dengerin bahkan waktu SMP gitu. Maksudnya kan SMP, udah Nonton kayak Jiplak. generasi udah iya nonton Jiplak dan akhirnya sekarang bergabung bersama dengan Jiplak. Yang lucunya lagi, saya dulu mulai gabung sama teman Jiplak yang formasi 1 itu rintisnya itu tahun 95 dan akhirnya coba main-main itu tahun 97. Dia baru lahir. Ya Baru ampun, itu dia. 95 baru lahir. Dan akhirnya 95 baru lahir. Jadi saya udah main band, dia baru lahir. Sekarang satu band. Wah, berarti Keren. berarti umur 11 dia udah pergi nonton Jiplak, itu gimana caranya? Iya, tuh? SMP kan tadi kita bilangnya ya waktu SMP. Kami ada di acara yang sama waktu itu nonton berarti ya. Bisa jadi. Kayak jauh tapi kayak Gak pikir kan lo, Nggak, nggak pikir sama sekali, nggak. gue satu hal jadi member band Iya, ini. cuman kepikiran gitu ngomong sendiri. Keren kali ya kalau sehari waktu suatu hari nanti main sama Jiplak. Dream come true. Yeay. Dreams do come What true, a everyone. dream. Kalau kalian tadi udah bahasa beberapa lagu ini lagu yang bikin gue pertama kali jatuh cinta. Ada nggak sih dari kalian lagu Beatles yang kalian tidak suka? Atau kalian nggak usah tidak suka, mungkin merasa yang ini agak overrated nih? Apa ya? Susah juga. Susah Ayo. juga untuk kayak gitu ya. Bro, Kalau buat gue sih Rain kali ya. Hmm. Beatles Rain. Kenapa? Nggak tahu, nggak Kenapa? suka aja. Lo nggak Suka suka. aja. Kalau overrated, Overrated kan maksudnya kan orang nganggapnya bagus padahal biasa. Nah, biasa aja. Iya, mungkin itu. Itu mungkin buat orang bagus, buatku Biasa aja. biasa aja sih. Biasa aja. Oke. Atau kalau Halo. istri sih kayak Hey Jude, Let It Be gitu kali ya. Iya. Biasa banget kayak Long and Winding Road gitu. Tapi kalau saya sih enggak, semua tuh ada karakternya kalau setiap lagu di Beatles itu. Kalau Mas Ferry, semuanya ya. Jadi emang elemen dalam satu lagu, dalam semua karya-karyanya itu udah kayak whole package. Salah satu tantangan kami itu yang kami suka justru ketika kita mainin musik Beatles on stage itu kalau misalnya ada ornamen yang kurang, itu kami justru nggak suka. Dan itu biasanya yang diprotes sama audiens The Beatles ya nggak tuh. Oh nggak ada itunya tuh, oh itunya salah, harmoninya nggak kayak begitu. Iya. Oh bahkan sampai salah-salahnya Beatles yang kan kadang suka ada Jalan tuh di salahnya. panggung sering banyak salah sebenarnya. Waktu di record juga, waktu di rekamannya itu ada beberapa yang salah chord segala macam. Itu sampai ditiru. Kita tiru salahnya dia. harus salah ikut Gitu. salah juga. Iya. Oh ya karena kalau dulu kan nggak ada yang sequencer gitu. Mereka Yes. benar segalanya direkam Iya, live. iya. Jadi ada ya kesalahan. Ya kita sih nggak mungkin Kita notice. juga nggak tahu. Kita dengerin Sounds aja. fine to me. Oke, tapi kalau ngomongin tentang perjalanannya Jiplak nih gitu kan, buat pencintanya The Beatles tuh kan emang mereka fanatik banget nih gitu. Pasti ada komentar yang masuk ke kalian atau mungkin ada yang gitu mempertanyakan dan sebagainya. Pernah nggak dapet kayak gitu komentar-komentar gitu? Kalau saya pribadi sih nggak terlalu ngedengar ke situ karena saya terlalu enjoying the moment Yes. aja gitu. Sama. Oke, ini saatnya kita masuk ke segmen yang fun-fun sedikit. Iya dong. Oke, nah untuk yang bagian berikut Yang ini, we're about to enter our buddy Nyaman. challenge. Alright, time for our first buddy challenge. Dan sepertinya Jiplak udah ngambil posisinya di stage. Ya. Stage. Di stage. Oke, di sini challenge ini sangat simpel. Nanti kita akan munculin kalau nggak salah 9 atau 10 kotak dan ditandain dengan angka. Dan di belakang kotak masing-masing ada sebuah kata. Dan kalian yang milih kotak sesuai angka dan kita akan munculin kata tersebut. Dan kata itu harus digunakan untuk kalian mainin satu bait dari lagu The Beatles yang ada kata itu. Oke. Nah ini dia, ada 9 kotak. Kalian boleh... Silakan dipilih nomor berapa kah? Number 6. Number Number 6. 6. Love. Oke. Ini harusnya banyak ya, Kak. Kalian pilih dulu. 1, 2, 3, 4.
Mirip banget. Berikutnya, nomor One more. berapakah? Oh, coba Fer. George? Oh, Ya, pilih. aku pilih. Yes. Oh. Oke. Lucky number 7. 7. 7. Good choice. Alright. okay. One of your favorites, I think. Strawberry. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberryville. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Good job, guys. Great stuff. We're getting Beatles fever here on Buddy Talk. Don't go anywhere. We got more G-Pluck when we return. Stay with us. And if you want some fun, take a bloody bladder. Hey, buddies. Welcome back to Buddy Talk. And we're still here with G-Pluck. All right. Guys, kita bahas sedikit mengenai Shafira nih. Karena hari ini dia dandan sebagai Yoko Ono. Coba, mana kacamatanya? Ada nggak? Oh iya, Oh, iya, kacamata. biar lebih mirip. I'll be Tapi back. I'll be back. biar dan mirip. Yoko ini ada peran penting ya di The Beatles karena kalau kita dengerin cerita Beatles pasti denger nama Yoko Ono sama John Lennon. Tapi tadi Mas Awan juga sebut bahwa sebenarnya yang membubarkan Beatles itu Paul McCartney. Iya. Sebenarnya ceritanya perannya Yoko Ono itu seperti apa sih? Benar nggak sih dia adalah salah satu alasan besar The Beatles itu? Eh, Where you going? Mau kemana? isu lebih ke John Lennon sih sebetulnya. Karena John Lennon itu kan sejak awal itu, ini kata orang ya, gue tahu juga sih ceritain lagi. Jadi dia sangat menambahkan figur ibu gitu. Oke. Terus udah gitu juga istrinya, dia juga besar di rumah tantenya Amini macam. Dan itu semuanya tuh menghilang lah di titik sejarah kehidupannya John Lennon. Dan kayaknya katanya gitu si Yoko Ono ini menaruh posisi itu. Jadi ibu juga, istri juga gitu. Jadi kayak yang kayak gitu. Nah, sampai si Johnnya bilang, there's no more John Lennon. Udah nggak ada lagi John Lennon gitu ya. Adanya John dan Yoko gitu. Bukan, sebenarnya kalau penyebab Beatles bubar, enggak. Tapi kalau misalkan pengaruh besar, iya. Karena John Lennon itu sangat mengagumi Yoko Ono sampai sebegitunya. Mirip nggak tapi? Mirip. Bisa mau nggak ikut tur? Mau ikut turnya mau ikut tur. Tapi jadi Yoko Ono doang di sebelah panggung. Jadi sumber perpecahannya. Bener, jangan. Jangan dong. Oke, guys, kita akan masuk sekarang ke rapid question. Nah. Kalian sekarang udah ada sebuah papan yang ada tulis ada check mark Benar, salah. Yes. untuk correct, Benar. verifikasi ya, verified di Instagram. Atau X itu salah. Ya. Jadi kita akan sebutin beberapa fakta dan kalian akan milih apakah itu benar atau salah. Dan jelas ini semua mengenai The Beatles. Oke, yang pertama, benar atau salah? Hampir semua personel The Beatles adalah vegetarian kecuali John Lennon. Salah. Kecuali John Lennon. Salah ya? Oke, jawabannya adalah benar. Oh benar ya? Kita yang nggak tahu berarti. Semuanya vegetarian kecuali John Lennon ternyata. Tapi gue pernah lihat sih kayak John, Really? George makan. Dia ada pecinta binatang. Gue jadi ragu karena mereka semua X. Ya, Iya. mereka kompak banget jawabnya. Yang menirukan suara babi, Piggy, adalah John Lennon. Is it? I Terus don't know. Nah, ini siapa yang jadi suaranya False. babi itu di Piggies? Oh. It's me, you know. Benar atau salah? Kayaknya George. Kayaknya George ya kayaknya. Gitu Kalau ya? kalau aku lebih ke nggak tahu. Google gue malah ngiranya itu suara babi beneran. Oh iya. Iya. Dia ini Oh, yang gitu. pinggirannya banyak. Iya. Jawabannya adalah suara babi itu ditiru oleh John Lennon. Wow. Nah, Bener kan? benar. Saya nggak tahu soalnya nggak tahu. Oke, kalau gitu Rupiah. kita lumayan pede. Karena Oke. yang terakhir, lagu pertama yang pernah ditulis Paul McCartney berjudul Hello Little Girl. No. Is it John? Is it Paul? I don't know. Hello. John, I think. Bukan. Benar, kalian benar salah. Itu lagu pertama yang diciptakan John Lennon. Ya. Tapi lagu yang pertama yang diciptakan Paul Like We McCartney. Must Do apa kalau nggak itu Inspired of the Dangerous. No. I lost my little girl. I lost my little girl. You're right. Wow, ini sangat susah loh trivia-nya.
Oke, tadi kita sebut bahwa nawarkan Shafira Ono Tour. ini untuk ikut tour karena kalian dalam waktu beberapa bulan lagi akan tour. Ada yang namanya Beatles Week International Festival. Benar? International Beatle Week Festival. International Beatles Week Festival. Tell us about it. Apa sih itu? Jadi itu acara annual yang sudah dilangsungkan lama sekali. Awalnya mungkin dihadiri sama ya local performers. Terus ngomong ini nggak cuma musik aja, ada exhibition, pameran, jual merchandise standar lah gitu, keramaian. Karena Beatles kan lahir di Liverpool gitu. Jadi negara sana sangat aware dengan itu. Banyak orang juga singgah ke sana untuk datang ke situs-situsnya The Beatles. Gitu. Nah besok ini performersnya lumayan keren sih ya. Musisi idola juga, diantaranya ada The Analogs, ada Philharmonic juga, dan Fab ada Four. Fab Four juga. Dan kami ya bersyukur sekali mendapat kesempatan untuk perform di sana juga. Banyak mendapat ini juga sih, ya komen bagus gitu ya, complimentary dari mereka. Dan akhirnya ya kesempatannya ini nanti, Agustus dari tanggal 22 atau 23 sampai tanggal 29, 7 hari kita main di sana. 7 hari ke berapa tempat nih? Ada 14 titik. 14 titik di Wait, seluruh. berarti sekali Satu hari, Satu hari dua. 2 kali perform. Wow, Amazing. so cool. Dibayar lagi? Bayarnya 14 kali udah. Seru banget. Jadi kayak keliling. Iya, ada full Wah. hotel, ada banyak. Wah, seru banget. Kebayang gak sih? Satu. Di Cavern Club kayak- kita kebagian 2 kali. Oke, nah ini juga menarik. Di rangkaian turnya nanti juga akan ada gastro diplomacy. Oh, oke. Nah, ceritain tentang gastro. Jadi gini, kebetulan kami di backup sama godfather-nya Jiplak. Jadi awal dulu Jiplak pernah ke Inggris itu diinisiasi. Wah, sama satu godfather-nya kita Pak Umar Hadi. Jadi rencananya sih kalau misalkan semuanya lancar, sebelum kita menunaikan tugas di Liverpool, kita mau kunjungan dulu ke Amerika selama ya kurang lebih 1 bulan. Wow. Dari West Coast sampai ke East Coast. Tur juga tuh ya. Tour. Wah, Ya, keren banget, seru gitu. banget. Nah, dari situ baru ke Inggris, baru itu langsung ke Den Haag. Di situ ada acara Tong Tong Festival. Oh, Den Haag, terus ke Amsterdam, terus ke Brussels, terus ke Friesland, terus ke Hamburg juga, terus ke keliling-keliling lah gitu. Wow. Jadi disebutnya World Tour malah gitu. World Tour. Jadi, buat Jiplak. Ini cukup besar ya dukungan dari pemerintah untuk kalian. Oh iya, iya. Nah makanya itu, kalau misalkan lu kesana cuman manggung aja kan lu udah pernah. Sekarang apa dong? Oke, kita diplomasi. Gastronomi itu maksudnya makanan. Yes. Karena kebetulan ada 4 items makanan Indonesia yang dikenal dunia sebagai makanan nomor 1 di dunia. Apa aja sih? Di antaranya rendang. Sampai kemarin ada Rendang. Gordon Ramsay ke Iya. sini. Iya. Ke Sumatera Barat Penasaran ya. dia Ya, ya. ke Malaysia sama ke Indonesia untuk mempelajari rendang. Iya, benar. Dan ada juga yang lain, the black soup juga rawon. Rawon. Itu kayak fried rice juga dari semua konon sih katanya ya. Fried rice Jepang, Cina segala macam Indonesia dapat itu juga, dapat kredit juga. Dan satu lagi ini mie instan. Mie instan. Oh, Mie instan Yes. ya itu katanya ada ramen yang di Cina, yang di Jepang, di Korea segala macam. Itu sampai kemarin ada isu kayaknya, oh makanan ramen Indonesia nggak sehat, apa mie instan Indonesia. Ya ada perang itu juga, perang produk yuk. Nah akhirnya kita kesana aja deh nanti ditugasin juga. Kemarin juga sempet sowan sama Pak Sandiaga Uno juga. Wow. Terus ya gimana nih? Ya udah kalian bawalah gitu. Kalian kan yang sulit itu woro-woronya kalau kesana tuh kan. Oke. Ya. Kebetulan The Beatles itu mendapat perhatian besar dari masyarakat dunia. So Yes. the party is on. Hehehe. Gitu. Terus gitu kayak, hey, we flew 20 hours from our country, we're here with the music of the Beatles, and kita ada oleh-oleh loh, want to give it a try, ya, number 1 food from all around the world, gitu. Terus gitu, rencananya sih nggak cuman ngasih mereka coba, tapi we also gonna teach them how to make Cool. dish. Wow, very cool. Kan masa nggak bisa sih bikin mie instan gampang Nggak ya. bisa, rendang sih agak susah. Ya, tapi ya. tinggal Agak gitu PR. aja gitu. Nah itu missionnya mudah-mudahan sih. Gue kebayang gak sih satu kota gitu ya, celebrate the music, and they're enjoying the music. Habis itu makan mie Terus instan. makan makanan Beuh. terbaik di dunia. Udah lama nggak makan mie Habis instan. party makan mie instan itu the best sih Nah, sebenarnya. kasih rendang, ya kan? Kalian berangkatnya kapan?
Bulan Terus Juni. akhir Juli, Juli. atau awal Agustus. Oke. Habis itu. Karena kita tanggal 20 harus sudah di London, karena tanggal 23 atau 22 kita udah first gig di Liverpool. Oke. Wah. Harapan untuk tour yang udah sangat ditunggu-tunggu ini, Nah, Mas Awan? kalau dari kami ini kan penggenapan perjalanan karir kita sebagai Beatles tribute band. Dan mudah-mudahan, dan kebetulan ya istilahnya kesempatan maupun sambutan juga dari KJRI, dari diaspora juga, masyarakat sana juga. Nah, di situ mudah-mudahan kita bisa sama-sama celebrating nih, misalnya ada produk atau misalkan ada pihak manapun yang mau merayakan ini bersama-sama Jiplak. We're looking forward to it. Welcome. Nice. Ya, dan kalian juga harapannya yang sama? Sama. Semoga lancar lah. Amin, amin. Semuanya Semoga sehat. dan Semua lancar rampung semuanya. dengan baik juga, membawa misi yang Benar. baik juga nih ya. Iya, Bukan Amin. cuma musik, tapi juga kebudayaan, Benar. apa ya? Mie instan. heritage dari Indonesia. Kayaknya udah lama nggak makan mie instan Iya, kayaknya. kan? Sekali bahas mie instan gue gak bisa mikirin lain. Tapi Guys, yang lain. thank you so much kalian. Seru banget. Dan terima kasih udah nyempatin, udah mampir-mampir. Thank you for having us. Thank you so much. And we wish you nothing but the best for this upcoming tour for G-Plug. Yes, It's let's gonna be the best go. and make us proud. Anyway, guys, we've come to, unfortunately, the end of this episode of Buddy Talk. It's been a great time with the legendary G-Plug. Thank you so much for Shafira Ono. Peace and love forever. My name is Paul Filelli, aka Paul McCartney, signing off for now. One more time, without any further ado, please give a warm Beatles applause for the one and only G-Plug. Oh yeah, tell you something. I think you understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please say to me, you let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. You let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something.